ada batang kayu dan juga ada 97 luka tusukan pada tubuhnya. Welcome back to my YouTube channel Enrico Brian. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang kasus The Monster of Florence. Tapi sebelum kita masuk ke dalam video pembahasan, alangkah baiknya teman-teman untuk subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar supaya ketika aku upload video baru, kalian menjadi orang yang pertama menonton video itu. Dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Salah satu kasus pembunuhan berantai paling bersejarah dan tak terpecahkan sampai saat ini datang dari Florence, Italia. Dan bahkan semua korbannya ini ialah pasangan muda-mudi yang dibunuh secara brutal dan bahkan sangat sadis. Meskipun telah ditangkap dan memenjarakan beberapa orang yang diduga adalah tersangka, namun sebenarnya pembunuh tersebut tidak benar-benar tertangkap dan sampai saat ini kasus ini masih menjadi misteri. Dan jika teman-teman sudah penasaran, mari kita masuk ke dalam video pembahasannya. The Monster of Florence atau Mostro di France adalah nama yang diberikan kepada sang pembunuh berantai ini yang membunuh 16 orang dan diantaranya ada 7 pasangan muda-mudi, dan pembunuhan ini berlangsung sejak tahun 1968 sampai tahun 1985. Jadi modus dari pelaku ini hampir mirip dan hampir sama, dikarenakan dia memiliki modus yaitu dia melihat ada beberapa mobil-mobil yang diparkir di tempat parkir yang sepi atau bahu-bahu jalan ketika malam hari, dan ketika dia melihat ada pasangan-pasangan di sana yang sedang bercumbu atau sedang melakukan hal yang tak terduga, maka dia akan melakukan aksinya itu. Dan senjata yang digunakan saat pembunuhan selalu sama teman-teman. Senjata itu teridentifikasi sebagai Beretta kaliber 22 dengan berisikan peluru Winchester seri H. Nah, seperti aku bilang tadi, bahwa aksinya ini dilakukan pada malam hari dan ternyata dia melakukan itu pada setiap malam minggu. Dan yang paling aneh, tersangka ini tidak pernah mengincar harta benda milik korban. Namun meskipun begitu, ada beberapa korban wanita yang sengaja dimutilasi di bagian kemaluannya, teman-teman. Pada Sabtu malam tanggal 14 September tahun 1997, ada pasangan muda-mudi yang bernama Pasquale Gentilcore dan juga kekasihnya Stefania Pettini ditembak dan ditusuk hingga tewas saat mereka melakukan di dalam mobil. Peristiwa itu terjadi di Borgo San Lorenzo. Mayat sang wanita mendapatkan kekerasan yang sangat luar biasa, teman-teman. Bahkan sangat brutal, dikarenakan ada batang kayu dan juga ada 97 luka tusukan pada tubuhnya. Namun anehnya dompet milik dari Pasquale ini masih utuh dan tidak disentuh sama sekali, hanya saja ada beberapa perhiasan yang diambil milik dari Stefania. Dan dari sinilah banyak sekali orang yang menduga bahwa kasus ini adalah kasus pertama yang dilakukan oleh The Monster of Florence. Pada Sabtu malam tanggal 6 Juni tahun 1971, ada pasangan muda-mudi yang bernama Giovanni Foggi dan kekasihnya bernama Carmela Denunzio. Ketika mereka sedang memarkirkan mobil mereka di dekat Scandicci, mereka diserang membabi buta dan bahkan mereka itu kayak yang ditembak dan ditusuk berkali-kali sampai tewas, teman-teman. Bahkan tubuh dari Carmela ini ditarik keluar dari mobil dan mohon maaf, alat vitalnya dipotong dengan pisau. Dompet dari Foggi ini tidak disentuh sama sekali, justru barang-barang dari Carmela ini sengaja dihamburkan di luar di tempat kejadian perkara. Ketika sedang melakukan olah TKP, polisi menemukan selongsong peluru Winchester yang berasal dari senjata yang sama, yaitu Beretta kaliber 22. Dan keesokan harinya, polisi menangkap seorang pria yang bernama Enzo Spalletti, seorang paramedis. Spalletti ini dicurigai karena dia membicarakan soal kematian dari Denunzio bahkan sebelum kabar kematian itu tersebar. Dia pun akhirnya ditangkap dan dipenjarakan selama 3 bulan. Namun akhirnya 3 bulan setelah itu dia langsung dibebaskan karena ada kasus pembunuhan baru. Jadi polisi menangkap Spalletti bukan tanpa alasan. Pada saat malam pembunuhan terjadi, ada saksi mata yang melihat bahwa Spalletti sedang memarkirkan mobilnya tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1981, terjadi lagi pembunuhan berantai, yaitu menimpa pasangan muda-mudi yang bernama Stefano Baldi dan juga Susana Cambi. Jadi keduanya ini ditembak sampai tewas ketika mereka sedang berada di taman di kawasan Valenzano. Sama seperti Carmela Denunzio, bagian kemaluan atau alat vital dari Cambi ini juga dipotong dengan pisau. Semua isi dompet dari korban itu dicejarkan di sekitar mobil itu, namun tidak ada barang yang hilang. Dan pada kasus itu, polisi menemukan sebuah bukti berupa jejak sepatu berukuran 44 cm yang diduga milik dari pelaku. Nah, dengan adanya bukti baru, akhirnya Enzo Spalletti dibebaskan dari penjara.
Tanggal 19 Juni tahun 1982, pasangan Paolo Mainardi dan juga Antonella Migliorini menjadi korban berikutnya. Keduanya ini ditembak di dalam mobil yang terparkir di pinggir jalan daerah Montespertoli. Dalam kasus ini, rupanya sang pelaku melakukan aksinya secara terburu-buru dikarenakan sang perempuan tidak mengalami hal serupa seperti dua perempuan sebelumnya. Namun dia mendapatkan sebuah luka yang cukup serius sampai membuat dia tewas. Sementara itu sang korban pria sempat lari dan dibawakan ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong dan dia meninggal beberapa jam setelah kejadian. Nah, setelah pembunuhan terjadi, ada sebuah amplop misterius yang tiba di kantor polisi Carabinieri. Setelah mereka membuka amplop, mereka mendapatkan sebuah clipping dari kasus pembunuhan pada tahun 1968. Di dalam amplop juga mereka mendapatkan dua selongsong peluru yang sama yang mereka temukan saat kasus pembunuhan tahun 1974 dan juga tahun 1981. Polisi kemudian menangkap Francesco dan juga Salvatore Vinci. Rupanya karena mobil dari Francesco ini ditemukan terparkir di sebelah selatan dari Tuscany. Mobilnya itu tersembunyi di balik semak-semak dan akhirnya dirinya ditahan dan diduga kuat sebagai sosok di balik dari Monster of the Florence. Namun rupanya setelah Francesco ditahan, pada tanggal 9 September tahun 1983 terjadi lagi pembunuhan yang sama. Dan kedua ini adalah warga negara Jerman yang bernama Wilhelm Friedrich Horst Meyer dan juga Jens Uwe Rach. Rupanya si Jens Rach ini adalah seorang pria yang berperawakan kecil dan juga rambut pirang. Dan pada kasus kali ini, polisi menemukan petunjuk baru yaitu pembunuh memiliki tinggi sekitar 180 cm. Polisi akhirnya membebaskan Francesco Vinci dan menahan Salvatore Vinci, Giovanni Mel, dan juga Piero Mucciarini. Tapi ketiga orang ini akhirnya dibebaskan karena rupanya ada pembunuhan dengan modus yang sama lagi-lagi sedang terjadi. Pada tanggal 29 Juli tahun 1984, nasib naas menghampiri pasangan yang bernama Claudio Stefanici dan juga Pia Gilda Rontini. Keduanya ini ditembak dan ditusuk sampai mati ketika mereka sedang memarkirkan mobil mereka di wilayah Visio. Dan seperti kasus-kasus sebelumnya, korban wanita ini selalu memiliki nasib yang sangat mengerikan. Pelaku memotong bagian alat vital dan juga payudara sebelah kiri dari Rontini. Dan pada kasus pembunuhan ini, polisi menemukan petunjuk baru. Pertama, mereka mengatakan bahwa pelaku menggunakan tangan kanan saat dia menggunakan senjata. Karena bukti sidik jari tangan kirinya menempel di kap mobil, teman-teman. Yang kedua, bekas lutut yang berada di sisi mobil yang menggambarkan tinggi badan pelaku yang diperkirakan seperti dugaan dari para polisi, yaitu 180 cm, teman-teman. Dan ini merupakan kasus pembunuhan berantai paling terakhir yang dilakukan oleh Monster of Florence. Jadi kasusnya ini terjadi pada tanggal 8 September tahun 1985. Di kasus kali ini pasangan ini tidak di dalam mobil. Jadi ada pasangan yang bernama Jean-Michel Carvecilli dan Nadine Maurot tengah berkemah di wilayah San Casciano. Jadi pada saat itu, Mariot ditusuk dan ditembak saat dia tidur dalam tenda. Sementara itu, Carvecilli ditembak dengan jarak yang sangat dekat saat dia mencoba untuk melarikan diri. Dan ini paling sadis, teman-teman. Jadi mayat dari Mariot ini, yang perempuan tadi itu, mayatnya ini dimutilasi dan bagian payudaranya ini dikirim kepada jaksa penuntut yang bernama Silvia Della Monica. Francisco de Fazio, seorang kriminolog dan kepala departemen forensik di Modena, menggambarkan Monster of Florence memiliki karakteristik. Yang pertama, dia adalah pembunuh tunggal. Yang kedua, seorang bujangan. Yang ketiga, berusia sekitar 40 tahun. Yang keempat, pengguna tangan kanan. Yang kelima, mengalami disfungsi seksual. Yang keenam, tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dan yang ketujuh, yaitu mahir menggunakan pisau. Karena beberapa kasus-kasus yang sudah kita bahas ini, dia selalu menggunakan pisau, kan teman-teman. Meskipun dia sudah menembak, namun saat dia akan melakukan mutilasi, pasti dia akan menggunakan pisau. Sementara itu, pihak FBI juga dimintai bantuan oleh kepolisian Florence, juga menggambarkan karakteristik Monster of Florence tak jauh berbeda dengan milik dari Fazio tadi. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan pelaku meminum alkohol dan obat-obatan sebelum melakukan pembunuhan. Dia juga mungkin berusia sekitar 45 tahun. Dia tinggal di daerah dekat dengan pembunuhan yang pertama. Dan yang terakhir, dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Dan akhirnya ada sebuah sketsa yang menggambarkan sosok The Monster of Florence. Meskipun selama bertahun-tahun pihak polisi dibantu oleh tim investigasi, pakar kriminolog, psikolog, hingga sosiologis dari berbagai negara, namun tetap saja kasus ini belum terpecahkan sampai saat ini. Nah, itulah kisah pembunuh berantai The Monster of the Florence. Dan jika teman-teman memiliki pertanyaan lain, boleh komen di bawah.
Dan sekarang aku mau bertanya kepada teman-teman, apa kalian percaya bahwa sebenarnya pembunuhnya ini belum tertangkap sama sekali, atau memang pihak kepolisian menyembunyikan identitas tersebut? Apakah dia adalah seorang mata-mata? Dan semoga kasusnya ini tidak terjadi lagi, karena kalaupun dia terjadi, memang akan sangat gila dan sangat mengerikan teman-teman. Oke, kita sudah berada di ujung video. Terima kasih kalian sudah nonton videonya. Jika kalian suka silahkan di like. Mohon maaf jika saya salah kata dari saya. Dan untuk kritik dan saran silahkan komen di bawah. Untuk ide-ide video selanjutnya silahkan di email di bawah ini atau yang ada di deskripsi box. Dan see you in the next video guys. Salam perdamaian. Dadah.